Shalom saudara-saudara yang selalu setia bersatu teduh untuk menerima pertumbuhan rohani dari Allah melalui Tuhan Yesus Kristus. Salam penuh kasih dan sukacita. Kiranya Allah senantiasa memberkati kita dengan kebaikan dan kemurahan-Nya di sepanjang hidup kita. Saudaraku, seperti biasanya kita selalu mengawali renungan saat teduh dengan berdoa untuk mempersiapkan hati kita. Jadi mari kita berdoa. Tuhan Allah yang memiliki langit dan bumi beserta isinya, Tuhan yang berkuasa atas semua makhluk hidup, pagi ini kembali kami datang ke hadapan-Mu dengan ucapan syukur dari dalam hati kami. Terima kasih atas perlindungan-Mu di sepanjang malam saat kami tidur, dan pagi ini kami bisa bangun dalam keadaan sehat dan siap untuk melakukan aktivitas kami. Namun apabila ada di antara saudara seiman kami yang saat ini sedang sakit, maka kami memohon belas kasihan-Mu dan mujizat kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berikanlah juga pemulihan atas setiap bagian tubuh yang sakit. Terima kasih ya Bapa. Sekarang kami mau mengarahkan hati kami kepadamu. Kami mau duduk diam dan mendengarkan firman-Mu. Berkatilah kami dengan hati yang bisa mengerti dan ketaatan untuk menjadi pelaku-pelaku firman. Terima kasih ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara yang terkasih di dalam Kristus, ayat Alkitab untuk renungan firman Tuhan pagi ini akan kita baca dari Ratapan 3 ayat 22 sampai 23. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Selama ini kita banyak membahas tentang kasih dan anugerah Tuhan, namun ada satu lagi karakter Tuhan yang tidak kalah luar biasanya, yaitu kesetiaan Tuhan. Kesetiaan artinya adalah suatu sikap yang dapat dipercaya baik dalam perkataan maupun dalam perbuatan. Mengapa kesetiaan Tuhan merupakan hal yang penting untuk kita ketahui? Ada 3 alasannya, yaitu alasan yang pertama, menghilangkan kekhawatiran. Ibrani 10 ayat 23, marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Apabila seseorang menjanjikan kita sesuatu, maka karakter orang itu akan mempengaruhi apakah janji itu akan terwujud atau tidak. Contohnya, kita tidak akan mempercayai janji-janji yang diberikan oleh seseorang yang selalu berbohong atau tidak bisa dipegang kata-katanya. Sebaliknya, apabila orang itu terkenal sebagai orang yang setia, yang selalu bisa dipercaya perkataan maupun perbuatannya, maka kita akan menerima janji-janji yang diberikannya tanpa kekhawatiran, karena kita tahu Ia pasti akan mewujudkannya. Begitu juga halnya kesetiaan Tuhan membuat kita bisa mempercayai janji-janjinya tanpa kekhawatiran, karena kita tahu bahwa perkataan dan perbuatan Tuhan bisa dipercaya. Alasan yang kedua, menerima jawaban doa. Yeremia 33 ayat 3, berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Saat kita berdoa kepada Tuhan, kita berharap untuk menerima jawaban doa kita. Tuhan memberikan janji untuk menjawab doa-doa kita, dan karena Dia adalah Allah yang setia akan perkataannya, maka kita bisa memastikan bahwa semua doa-doa kita akan dijawab, apakah itu berupa iya, tidak, atau tunggu. Kepercayaan kita terhadap kesetiaan Tuhan merupakan hal yang penting, terutama saat kita menunggu jawaban doa kita. Hal ini membuat kita
tekun dalam iman dan kepercayaan bahwa Tuhan pasti menjawab doa-doa kita. Apabila kita meragukan kesetiaan Tuhan dalam menjawab doa-doa, maka kita pasti tidak akan berdoa kepada Tuhan. Alasan yang ketiga adalah terlindungi dari hal-hal yang jahat. 2 Tesalonika 3 ayat 3, tetapi Tuhan adalah setia. Ia akan menguatkan hatimu dan memelihara kamu terhadap yang jahat. Kita hidup di tengah dunia yang jahat. Meskipun kita tidak berbuat jahat kepada orang lain, namun orang lain tetap bisa berbuat jahat kepada kita tanpa alasan. Kita juga tidak mengetahui kapan kita bisa diserang oleh hal-hal yang jahat, dan biasanya apabila kita membutuhkan perlindungan, maka kita akan mencari seseorang yang kuat dan berkuasa sehingga kita bisa memastikan bahwa kita terlindung dengan baik. Kabar baiknya adalah, sebagai orang-orang yang percaya kepada Kristus, kita menerima perlindungan Tuhan, bahkan di saat-saat yang tidak terduga. Dia adalah Allah yang kuat dan penuh kuasa, sehingga apabila Dia berjanji untuk memelihara kita terhadap yang jahat, maka Ia akan menepatinya dengan kesetiaannya. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, kita adalah orang-orang yang patut bersuka cita karena kita memiliki Allah yang tidak hanya mengasihi kita dengan kasih yang kekal dan tanpa syarat, memberikan anugerah yang tidak pernah terpikir oleh kita, dan juga Allah yang kesetiaannya membuat kita bisa tenang di dalam tangannya. Tidak ada yang bisa menandingi Allah kita dalam kasih dan kuasa-Nya. Nah saudaraku, demikianlah renungan firman Tuhan pagi ini. Kami berdoa agar setiap saudara yang mendengarkan renungan ini menerima jamahan dari Tuhan dan mengalami kasih Tuhan yang luar biasa. Mari kita akan berdoa untuk menutup renungan ini. Tuhan Allah kami yang Maha Kudus, Allah yang bertata di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur atas berkat firman-Mu yang baru saja kami terima. Engkau telah mengajarkan kami untuk mengenal Engkau sebagai Allah yang setia, dan Engkau bisa dipercaya dalam perkataan dan perbuatan-Mu. Ya Bapa, kiranya renungan firman Tuhan pagi ini akan meningkatkan iman kami kepadamu dan memberikan kekuatan bagi kami untuk menjalani sepanjang hari ini dengan baik. Kiranya tangan-Mu senantiasa menopang dan memberkati kami dalam segala aktivitas kami hari ini. Tuntunlah kami untuk bertemu dengan orang-orang dan kesempatan-kesempatan yang tepat, sehingga kami berjalan di dalam kehendak-Mu yang baik dan sempurna. Pakailah hidup kami sebagai saksi-saksi Kristus yang memancarkan terang Kristus melalui hati dan hidup kami. Ya Bapa, kami juga berdoa bagi bangsa Indonesia. Kami memohon berkat-berkat yang terbaik bagi negeri kami. Kami memohon Engkau memberkati semua sumber daya alam di Indonesia, baik tanah, air maupun udara. Berkatilah juga para pemimpin negara kami dengan hati yang baik, hati yang takut akan Engkau, dan mengambil keputusan dengan hati-hati demi kepentingan orang banyak. Terima kasih ya Bapa atas kasih dan anugerah-Mu bagi negeri kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.